Mulai kegiatan kita pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Jadi yang pertama, KNKT sudah mengidentifikasi hazard bukan cuma di Simpang Rapak ya. Ternyata hazardnya ada di hampir sebagian besar kota Balikpapan. Dan siapa saja yang berisiko juga sudah kita identifikasi. Dan kita akhirnya membuat rekomendasi yang sifatnya holistik, mencegah agar kecelakaan itu nggak terjadi nggak cuma di Simpang Rapak tapi juga di kota Balikpapan. Tadi ada beberapa skema-skema yang kita kerjakan dan alhamdulillah tadi hampir semua stakeholder bisa nerima ya, dari Aptrindo juga welcome, dari BPJN juga welcome, dari kepolisian welcome, dari Disub Kota Balikpapan juga welcome. Artinya rekomendasi atau mitigasi yang ditawarkan oleh KNKT bisa diterima oleh semua pihak, termasuk dari akademisi. Ini yang saya katakan pertemuan hari ini sangat berhasil ya. Jadi mereka memahami apa itu hazardnya, siapa yang berisiko, apa yang harus dilakukan untuk mencegah, bagaimana programnya sudah kita sampaikan dan mereka semuanya bisa nerima dan akan kita kerjakan bareng-bareng. Setelah ini kita akan selesaikan laporannya, buat suratnya. Target saya minggu ini surat udah selesai dan kita kirim ke semua pemangku kepentingan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jangka pendek yang paling memungkinkan adalah memberikan edukasi ya. Jadi tadi salah satu hazardnya adalah pengemudi itu nggak memahami. Satu, cara mengemudi jalan menurun. Dua, cara memeriksa sistem rem. Ini nggak ngerti mereka itu kebagian besar. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada para pengemudi. Ini jangka pendek. Jangka yang selanjutnya adalah kita menyediakan tadi, membuat sebuah freight center untuk mencegah operasional atau memisahkan, saya katakan, memisahkan antara lalu lintas kendaraan besar, berat dengan lalu lintas lainnya. Karena kondisi jalannya nggak memungkinkan. Hazardnya ada di jalan sebenarnya ya. Jalannya kita nggak memungkinkan untuk adanya percampuran lalu lintas kendaraan berat dengan kendaraan lainnya. Otomatis kita harus pisahkan. Memisahkan jalannya nggak mungkin karena biayanya akan sangat besar. Maka yang paling realistis memisahkan waktunya. Ya, untuk memisahkan waktunya kita sediakan freight center dengan model catch and release. Pada saat mereka dilepas artinya lalu lintas di sana sudah low. Mereka ditarik lagi pada saat high. Jadi mereka nggak akan bertemu. Ini yang untuk menurunkan resikonya tadi. Ya, jadi KNKT ini kan tim independen ya, tim independen di dalam melakukan suatu identifikasi, mitigasi dalam satu kecelakaan. Yang namanya Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini bertugas untuk melakukan hal-hal mulai dari pencegahan sampai identifikasi sampai investigasi. Ya, kami cukup senang karena tim KNKT ini melihat secara komprehensif, secara holistik, secara keseluruhan. Jadi tidak hanya melihat dari subjek rapaknya saja lokasi kejadian kecelakaan, namun melihat keseluruhan. Tadi kita bersama mendengarkan, mencermati materi yang ada di dalam paparan dari KNKT. Melihat dari potensi hazard, lokasi rawan kecelakaan, daerah rawan kecelakaan, bahwa potensi yang ada di Balikpapan ini cukup signifikan ya, hazard potensi untuk terjadinya kecelakaan. Maka dari itu, kemarin KNKT sudah melakukan finalisasi terhadap lokasi rawan kecelakaan yang ada di Rapak, namun ditindaklanjuti dengan kunjungan secara keseluruhan. Artinya melihat potensi-potensi lokasi yang lainnya. Nah ini kita berharap dari segi regulator bisa menindaklanjuti rekomendasi dari KNKT bersama stakeholder terkait. Balikpapan ini akan menjadi teras bagi ibu kota negara Nusantara. Kita berharap pemerintah kota juga bisa menindaklanjuti, pemerintah provinsi juga menindaklanjuti. Jadi semua stakeholder terkait dari 5 mangku Rencana Umum Nasional Keselamatan ini bisa bersatu padu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Balikpapan. Peran BPTD mendukung apa yang menjadi rekomendasi dari KNKT. Jika itu memang menjadi ranah dari BPTD akan kita laksanakan. Jika itu menjadi ranah pemerintah kota atau provinsi akan kita koordinasikan, kita dorong. Jadi kita sama-sama lah untuk memitigasi, mengidentifikasi permasalahan yang ada di kota Balikpapan.